Ya, kemarin kan sebenarnya Reski dan Citra ya, didampingi Citra sudah menyampaikan informasi yang cukup lengkap ya, statement yang juga cukup tegas untuk semua orang ya yang peduli dengan masalah ini. Jadi Reski sudah secara tegas menyatakan bahwa Reski tidak menolak untuk melakukan DNA. Artinya Reski siap ya, disupport juga oleh Citra, siap melakukan DNA apapun hasilnya ya. Reski dan Citra juga siap menerima konsekuensinya itu. Artinya kalau memang itu adalah anak dari Reski Aditya, anak biologis, maka tentu Reski punya kewajiban ya untuk menafkahi, bukan hanya menafkahi secara lahir, tapi juga menafkahi secara batin. Artinya anak, apalagi anak masih di bawah umur ya, Naira kalau memang terbukti sebagai anak biologis dari Reski Aditya, tentu Reski Aditya dan juga istrinya akan welcome ya, menyayanginya, pintu rumah terbuka lebar untuk dia gitu. Oke, menanggapi dari pihak penggugat, bukan pernah menyatakan bahwa Reski beberapa kali menolak dan dalam podcast Reski tadi malam menyatakan bahwa ada ketentuan-ketentuan yang diminta dari pihak penggugat kepada Reski. Mungkin bisa dijelaskan ya? Ya, ini yang perlu diluruskan ya. Reski itu tidak pernah menolak untuk melakukan DNA. Ya. Jadi permohonan DNA itu dulu pernah disampaikan pada proses persidangan. Persidangan itu sudah ada waktu itu putusan sela ya, yang menyatakan eksepsi tidak diterima. Lalu kemudian di perjalanan, ya ini mesti diberitahu. Di perjalanan baru kemudian ada tambahan lawyer ya, meminta untuk tes DNA. Lalu hakim pada waktu itu yang berwenang, jadi bukan kami ya, yang berwenang untuk menentukan boleh atau tidak boleh gitu. Dan memang tidak ada presiden dalam persidangan itu ya, setelah kita putusan sela tiba-tiba kemudian ada permohonan lagi gitu ya. Nah itu saya tidak bisa campuri karena itu memang kebijakan hakim waktu itu. Nah sesaat setelah menang ini yang tidak banyak diketahui orang ya. Sesaat setelah menang di pengadilan negeri, justru Reski menghubungi saya, Tante, event udah menang ya kan, saya supaya nyaman enak tidur ya, demi kemanusiaan saya mau, ini sebenarnya gini, demi memutus keraguan waktu itu ya kan, saya mau DNA. Oke sayang, kalau kamu mau DNA saya dukung penuh. Dan saya tanya Citra, are you sure ya kan kamu mensupport suami kamu untuk melakukan tes DNA? Citra bilang saya siap Tante. Nah itu kemudian ada pertemuan. Jadi kami sebenarnya sudah bertemu 2 kali dengan pihak penggugat waktu itu ya, sebelum putusan banding ini keluar. Jadi setelah kita menang ya, kita bertemu waktu itu di bulan Ramadan ya kalau nggak salah. Bahkan saya juga sudah bertemu dengan Naira gitu. Kan tidak ada yang tahu ya, dan tidak perlu saya blow up di media. Saya sudah bertemu dengan Naira ya kan. Kemudian saya sudah bertemu juga dengan penggugat. Lalu kemudian pertemuan berikutnya ada tim lawyer juga. Nah, pada saat itu kemudian kan saya tanya lagi, kalau memang ini semata-mata untuk kepentingan Naira, yuk kita DNA. Ya. Waktu itu penggugat sudah oke, ya oke. Bahkan waktu itu penggugat oke, mana saya serahkan sepenuhnya dengan dana, silahkan gitu. Tapi kemudian ya, di pertemuan berikutnya tiba-tiba ada penawaran yang menurut ukuran kami rasanya di luar dari yang seharusnya gitu ya. Kita tidak perlu bahas secara detail karena ini melibatkan anak di bawah umur. Saya terus terang, Naira itu bukan anak saya ya. Naira itu saya tidak kenal, tapi sebagai anak di bawah umur dan sebagai orang yang juga concern terhadap perkembangan tumbuh kembang anak siapapun di seluruh Indonesia ini, tentu saya juga harus memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang dalam keadaan lingkungan yang sehat gitu ya, termasuk Naira. Siapapun dia, lahir bagaimanapun dia tidak bersalah. Itu anak suci, anak bersih ya,
dia berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kita. Sudah cukup enough gitu ya. Ini sudah selesai. Sekarang kalau memang mau DNA, ayo kita DNA. Nanti terbukti itu misalnya anak biologis dari Reski Aditya, Reski pun siap untuk bertanggung jawab, ya kan? Bahkan tidak hanya memberi uang ya, karena anak-anak itu tumbuh dan berkembang bukan butuh dibiayai secara materi saja gitu, tapi juga butuh kasih sayang, butuh lingkungan yang sehat. Nah, saya sudah panjang lebar ya bicara dengan Reski. Yang paling penting yang kalian perlu tahu ya, yang saya ajak bicara lebih dalam itu Citra. Karena dalam kasus ini ya, yang paling merasakan dampak itu adalah Citra. Ya, kalian juga di luar sana, para penonton ya, pemirsa semua, kalian pasti ketika ada persoalan seperti ini, pastilah ya, tidak akan bisa dipungkiri, pasti shock, pasti stres, pasti hancur lebur, sudah pasti, nggak mungkin enggak. Nah, tapi kebesaran hati Citra, ya alhamdulillah, benar-benar saya luar biasa. Citra tuh masih muda banget, ya, sangat-sangat muda, ibu muda. Sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Menurut saya untuk ukuran perempuan muda menghadapi persoalan ini menurut saya luar biasa, ya. Di balik itu kalian tidak perlu tahu bagaimana cerita menangisnya, ya kan, bagaimana hancurnya, ya kan, tapi dia mampu bangkit. Ya. Artinya proses ini tidak semudah yang kalian pikir, ya. Pemberitaan yang luar biasa itu tentu sangat menyakiti Citra. Tapi Reski lagi-lagi, ya, saya juga salut sebagai kepala keluarga, dia juga masih muda, ya. Ini adalah masa lalu Reski yang dulu masih sangat muda. Semua orang pernah melakukan kesalahan, ya. Kita semua nggak ada yang sempurna. Pasti kita pernah punya kesalahan. Tapi Reski berani, ya, bicara dengan Citra. Persoalannya seperti ini, ceritanya seperti ini. Lalu kemudian Citra menerima, ya. Reski meminta maaf, ya, kalau sampai sudah menyakiti Citra, tapi Citra menerima dengan lapang dada. Itu menurut saya luar biasa. Dan proses itu bukan hal yang mudah, gitu. Jadi di balik pemberitaan yang luar biasa menghantam dua anak manusia itu, mereka pun setengah mati, ya, menenangkan diri, menghadapi ini bersama-sama, saling menguatkan, saling memberikan kepercayaan. Itu yang paling penting sih, trust itu harus dibangun. Dan saya bersyukur menjadi bagian dari dua anak manusia ini, ya. Mereka masih muda dan doa saya, ya, semoga mereka bisa terus berpegangan tangan. Kita doakan, ya, semoga Citra tetap kuat, ya. Reski pun semoga juga tetap kuat. Jangan salah, Reski pun hancur sama, ya, karena rumah tangga yang dia bangun baru sekali, baru saja punya anak. Kalau saja, ya, ini muncul sebelum pernikahan mungkin akan lebih mudah, ya kan? Tapi ini muncul setelah perkawinan, setelah dia punya anak. Itu sesuatu yang luar biasa, gitu, ya. Nah, terkait dengan putusan. Ya. Udah. Nah, terkait dengan putusan banding, ya. Amar putusannya tentu sudah bisa dilihat oleh teman-teman semua, di website sudah jelas ada tercantum di situ, ya. Pertimbangannya apa kami belum tahu, nanti Ibu Sekar yang akan menjelaskan, ya, bagaimana statusnya mengenai putusan banding. Ya, kalau untuk putusan banding sampai saat ini kami belum menerima secara resmi salinan putusannya. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa berkomentar apa-apa dulu, ya, belum bisa.
karena kita sendiri belum menerima salinan tersebut secara resmi seperti itu. Oke. Tapi mengenai hasil dari putusan tersebut, putusan banding tersebut, awal pertama kali Reski dan Ciki mungkin menyampaikan kepada pihak kuasa hukum, apa sih tanggapan mereka gitu mengenai? Ya. Yang pertama justru tahu kita ya. Iya, kita tahu tim pengacara yang tahu. Iya. Lalu kemudian kita belum sempat ketemu waktu itu. Tiba-tiba Citra menghubungi ya Reski, kemudian WhatsApp saya menyampaikan bahwa tante, saya kok dapat, jadi sebenarnya penggemarnya Citra dan Reski itu udah banyak yang tapi kemudian Reski WhatsApp saya, tante, putusan banding sudah keluar ya gitu. Saya bilang kita baru mau sampaikan, kita baru dengar info dari dari beberapa media gitu ya, di mana ada screen capture amar putusannya. Nah, tentu putusan ini mengagetkan bukan karena isinya, tapi begitu cepatnya, gitu ya. Ya, saya bersyukur prosesnya cepat, gitu ya. Tapi mengenai amarnya, ya, yang membuat bertanya-tanya klien kami adalah, tante, kan kita belum DNA, gitu. Kok saya sudah dinyatakan demikian? Tapi saya katakan bahwa kita lihat dulu, nanti kita tunggu putusannya ya, salinannya, resminya bagaimana, kita baca, kita pelajari, baru nanti kita bahas. Tapi demi kepentingan sahabat-sahabat media ya, yang dan penggemar juga yang ingin tahu di luar sana, karena ini sudah ramai ya, akhirnya Reski dengan berbesar hati, oke tante, aku mau memberikan keterangan ya kan, tapi melalui YouTube-nya ya. Saya hargai itu ya, jadi kita harus hargai itu keputusan klien kami. Tapi hari ini saya juga memenuhi janji saya nih kepada kawan-kawan media ya. Mohon maaf sekali karena selama ini kesannya saya tidak mau bicara. Lagi-lagi nih saya sampaikan ya, kemarin sebenarnya saya sudah sampaikan. Jadi kasus ini jauh sebelum bergulir di media kan, heboh gitu ya. Ketika melibatkan anak di bawah umur, tentu yang menjadi pertimbangan utama saya adalah bagaimana anak ini bisa dilindungi ya, hakikat dan martabatnya. Apalagi kasus ini Anda tahu semua ya, gonjang-ganjing pendapat pro dan kontra, bahkan kemudian ada beberapa statement ya kan, pendapat dari para masyarakat di luar sana yang miris sekali gitu, karena ini meninggalkan jejak digital yang tidak baik bagi tumbuh kembang seorang Naira. Nah, itu yang membuat kami akhirnya mengambil keputusan cukup kita berproses saja di pengadilan, toh sudah ada gugatan ya, tidak perlu ikut berkomentar, karena apapun komentar tentu selalu ada pro dan kontra, dan itu menurut pertimbangan kami kurang baik ya bagi perkembangan mental seorang anak di bawah umur.